Bangga Bu Fitri. Terima kasih Pak Dodi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu Fitri Rahmawati sebagai moderator hari ini yang akan memandu jalannya virtual ini yang namanya Tips Bahagia yang akan dibawakan oleh Guru Hati. Pertama, saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, Guru Hati SPD, lahir di Karawang tanggal 13 September tahun 1976. Asal instansi bekerjanya di satu komplek, alamatnya di Kampung Wangkong, RT 2 RW 1, Pagadian Subang. Jabatannya saat ini menjadi guru dan nomor WhatsApp atau handphone yang bisa dihubungi di 088 111 23627. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu narasumber untuk mempresentasikan tentang tips bahagia ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Fitri. Hari ini kita akan membahas tentang tips bahagia. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih tips bahagia? Karena saat ini kita pernah berada pada era kita sudah mengalami pandemi sekian lama, sehingga kita merasa seolah-olah tidak bahagia ya. Kalau kita disebut tidak bahagia karena kan banyak sekali masalah sekarang ini ya, terutama masalah ekonomi, banyaknya perceraian, banyaknya kriminalitas gitu, itu terkendala oleh ekonomi. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang tips bahagia. Ini tips bahagia saya tentunya ya, ibu-ibu, bapak dan apapun anda sekalian gitu. Ya, presentasinya mana Pak? Presentasinya Pak Dodi bisa di Sebentar Bu. Ya, sambil menunggu Pak Dodi membuka presentasinya. Jadi, kenapa dipilih tips bahagia? Agar kita semua bahagia ya. Oke, terima kasih Pak Dodi. Oke, di sini ada tips bahagia. Jadi alat ya tentunya gitu. Jadi misalkan ini bermanfaat, silakan diterapkan seperti itu. Insya Allah bermanfaat lah ya. Oke, kita buka lagi Pak slide-nya. Slide selanjutnya Pak. Selamat siang ya. Selamat siang ya. Ini karena tadinya kan kita mau sore ya Pak ya. Jadi makanya selamat sore gitu. Jadi tapi ternyata kita siang sekarang. Oke, selamat siang berarti ya. Lanjut lagi Pak. Oke, dilanjut lagi. Oke, siap. Jadi di sini. Sebentar, mohon maaf di komputernya. Oke, siap. Oke, nah silakan. Oke, di sini saya mengambil referensi bahagia. Yang pertama menurut KBBI, yang kedua nanti menurut ahli psikologi, dan nanti yang ketiga adalah menurut ulama. Nah, menurut KBBI, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, dan ini dia akan merasa beruntung. Seperti itu. Itu menurut bahagia menurut KBBI. Ya, next Pak. Berikutnya. Ya, berikutnya adalah bahagia menurut Seligman. Ini adalah psikologi ya, di tahun 2002. Nah, menyatakan bahwa kebahagiaan adalah keadaan psikologis yang positif, di mana seseorang memiliki emosi positif
berupa kepuasan hidup dan juga pikiran dan perasaan yang positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Itu menurut ahli psikologi. Berikutnya, Pak. Definisi selanjutnya itu menurut ulama ya. Jadi setelah saya browsing, menurut ulama, ya Pak, mana presentasinya Pak? Ya, oke. Ya, ini Bu. Oke, silakan. Kebahagiaan menurut kurang atas Pak. Nah, jadi kebahagiaan menurut ulama itu adalah bahagia itu adalah mendapatkan rahmat dan ridho Allah sehingga dijauhkan dari azab dan hari kiamat. Azab pada hari kiamat dan dimasukkan surga. Itu menurut ulama. Nah, terus kemudian akhirnya di sini saya tarik kesimpulan bahwa kebahagiaan itu adalah di next berikutnya Pak. Slide berikutnya. Slide berikutnya Pak, kebahagiaan menurut saya. Nah, jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang yang dimiliki seseorang secara psikologis dengan memiliki emosi yang positif dan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah seperti itu. Jadi dia akan merasa senang ketika dia memiliki emosi yang positif gitu, sehingga itu nanti akan mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Next Pak. Ridho. Slide. Nah, bagaimana kalau untuk mendapatkannya? Oke. Nah, di slide selanjutnya adalah tips-tipsnya ya, ada sekitar 4 di sini saya memberikan tips. Mudah-mudahan bisa membantu nantinya. Oke, silakan. Nah, yang pertama, kita harus menentukan tujuan hidup. Jadi untuk bahagia itu kita harus menentukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu untuk apa gitu? Apakah hanya sekedar untuk mencari kepuasan materi semata atau untuk mencari ridho Allah? Di sini kalau kita memilih hidup, memilih tujuan hidupnya itu adalah untuk mencapai kepuasan materi semata, jadi ketika kita tidak punya apa-apa, ya berarti kita tidak akan bahagia nantinya. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kepuasan materi semata. Kepuasan materi semata itu apa? Misalnya tidak mempunyai rumah, kita akan merasa tidak bahagia ketika tidak mempunyai rumah. Atau punya harta, di sini kan ada gambar uangnya, itu berarti harta gitu. Ketika kita tidak punya uang, akan merasa sedih gitu. Kalau tujuan hidupnya itu adalah demi uang. Atau bisa juga materi itu bisa berupa jabatan. Nah, ketika tujuan hidupnya itu mencari hal seperti itu, mencari jabatan, ketika dia tidak mempunyai jabatan, maka ya dia tidak akan merasa bahagia nantinya. Nah, lain halnya dengan tujuan hidup untuk mencapai ridho Allah gitu. Jadi maka kalau misalkan kita tujuan hidupnya adalah mencapai ridho Allah, segimanapun itu, apakah kita rumahnya ngontrak, apakah kita rumahnya punya sendiri atau apa gitu ya, atau di mertua misalkan, itu kita sudah merasa bahagia kalau kita tujuan hidupnya adalah untuk mencapai ridho Allah gitu. Yang penting Allah meridhoi, ini adalah halal buat saya gitu, seperti itu. Kalau tujuannya adalah mencapai ridho Allah, jadi kita tidak akan sedih, kita akan tetap merasa bahagia walaupun rumah kita ya seperti ini adanya gitu. Terus kemudian uang kita nggak banyak gitu, ya alhamdulillah gitu. Kita akan merasa alhamdulillah terus, merasa bahagia terus seperti itu. Makanya untuk bahagia itu kita menentukan tujuan hidup yang tepat pastinya. Ya, next Pak, itu yang pertama. Next, oke Bu. Ya.
harus punya tentukan dulu tujuan hidup kita ya, Lewat. biar bahagia. Karena tujuan hidup ini nanti akan mempengaruhi ke yang selanjutnya nih. Setelah ini. Seperti itu. Nah, sini. Yang kedua, kita harus mentaati aturan. Kurang atas Pak ya. Jadi untuk bahagia itu kita hendaknya mentaati aturan dimanapun, ingatnya aturan dimanapun, entah itu di rumah, di sekolah, apalagi di dunia ini. Nah kalau di rumah, nah ketika kita di rumah itu kan ada aturannya juga kan ya, misalnya naruh anduk harus di mana. Misal kalau kita naruh anduknya di mana aja kan mamahnya ngomel gitu pastinya gitu, mamahnya ngomel. Kalau mamahnya ngomel berarti kan wah kan dunia ketiga gitu kan ya. Jadi akhirnya kita merasa apa, merasa takut, waduh kalau kita ngapain gitu, waduh takut dimarahin gitu. Itu kan. Nah jadi akhirnya bahagia apa enggak kalau kayak gitu? Enggak, seperti itu contohnya di rumah ya. Kalau kita tidak taat aturan kan seperti itu ya, rasa dikejar-kejar gitu, aduh sian ditutupin ku si mamah ya gitu. Nah terus kemudian di sekolah juga sama. Di sekolah itu kan ya banyak juga aturannya ya, harus masuk jam sekian, jam dulu sebelum ini ya, sebelum pandemi kan kita harus masuk jam 7.30 misalkan. Kalau lebih kan berarti ada hukumannya seperti itu. Nah, kalau kitanya datangnya jam 7 kan ya kita fine-fine aja ya, kan itu berarti menaati aturan. Tapi kalau kita misalkan masuknya jam 8, secara otomatis kan ya kita tuh jadi aduh, kita udah melanggar nih, pasti suruh mengutin sampah nih, pasti suruh inilah, suruh itulah. Nah, kalau anak yang tidak bertanggung jawab kan akhirnya dia lari. Dia melarikan diri seperti itu, dan akhirnya dia merasa bahagia enggak, tetap dia merasa dihantui gitu ya. Aku merasa bersalah nih, gimana nih ya gitu, seperti itu. Terus kemudian apalagi di dunia gitu. Di dunia ini ada aturannya, kita sebagai muslim kita mempunyai aturan-aturan hidup gitu. Aturan hidup di dunia bila dijelaskan seperti itu. Nah ini yang mentaati aturan ini terpacu pada tujuan hidup yang tadi. Misalkan, nah kalau dia tadi tujuan hidupnya adalah mencapai materi semata ya, misalkan pengen punya mobil, punya rumah, punya apa, jadi dia kan akan menghalalkan segala cara dong kalau tujuannya seperti itu. Sehingga kalau misalkan korupsi wae lah, ame juga biar punya rumah gitu. Nah kita kan tahu korupsi itu kan berarti mencuri dong ya. Nah akhirnya kan karena tadi menghalalkan segala cara dengan korupsi seperti itu, ya kan aturannya nggak cuma di sini aja kan, di dunia itu ya ada kan aturan Allah seperti itu ya udah mah pertama dikejar-kejar sama KPK ya kan, korupsi. Terus kemudian belum lagi kan itu seharusnya kan di dunia Allah sudah menentukan bahwa mencuri itu tidak baik. Akhirnya bahagia nggak sebenarnya dia mempunyai rumah, mempunyai mobil gitu? Tidak, karena dia sebenarnya dihantui merasa bersalah gitu. Aduh iya gitu nanti dia takut pasti, wah nanti gimana nih kalau KPK begini begitu. Jadi akhirnya dia merasa dihantui. Kalau dia dihantui dengan perasaan bersalah seperti itu, dia pasti tidak akan bahagia seperti itu. Mempermasalahkan rumahnya bagus atau tidak gitu. Jadi ya tidak akan lah mempunyai keinginan untuk korupsi seperti itu kan. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga itu be positif. Positif tadi kan di sana di awal tadi itu menurut